Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi 2 Juli. Kita akan bahas tentang doanya Suster Faustina. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka diary nomor 242. Ya Allah, betapa aku ingin menjadi seorang anak kecil. Engkau adalah Bapakku, dan Engkau tahu betapa kecil dan lemah aku ini. Maka aku mohon kepadamu, buatlah aku selalu dekat di sampingmu selama hidupku, dan khususnya pada saat ajalku. Ya Yesus, aku tahu bahwa kebaikanmu melampaui kebaikan ibu yang paling penuh cinta. 306b. Ya Yesusku, kesukaan hatiku, Engkau mengetahui kerinduan-kerinduanku. Aku ingin bersembunyi dari tatapan orang-orang supaya aku hidup, tetapi tampaknya tidak hidup. Aku ingin hidup murni seperti bunga liar. Aku ingin cintaku selalu tertuju kepadamu, sama seperti bunga yang selalu mengarah kepada matahari. Aku ingin aroma dan kesegaran bunga hatiku selalu terpelihara hanya bagimu. Aku ingin hidup di bawah tatapan ilahimu, karena engkau saja sudah cukup bagiku. Apabila aku bersamamu Yesus, aku tidak takut akan suatu pun, karena tidak satu pun dapat merugikan aku. Diary 591. Ya Yesus, Engkau mengetahui betapa berkobar-kobar keinginanku untuk bersembunyi, sehingga tak seorang pun dapat mengenal aku selain hatimu yang teramat manis. Aku ingin menjadi bunga violet yang mungil, yang tersembunyi di balik rerumputan, yang tidak dikenal di taman bunga yang indah di mana bakung-bakung dan mawar indah bermekaran. Mawar yang harum dan bakung yang indah dapat dilihat dari jauh. Tetapi untuk melihat sebuah bunga violet yang kecil, orang harus merunduk rendah. Hanya harumnya membuat ia dapat ditemukan. Oh, betapa senangnya aku karena dapat tersembunyi. Oh, mempelai ilahiku, Engkaulah bunga hatiku dan aroma kasihku yang murni. Jiwaku membenamkan diri di dalam Engkau, ya Allah yang kekal. Sejak saat Engkau sendiri menarik aku kepadamu, oh Yesusku, semakin aku mengenal Engkau, semakin berkobar-kobar kerinduanku padamu. Hari ini kita belajar ya dari Suster Faustina bagaimana cara dia berdoa. Di 242 dikatakan, aku ingin menjadi seorang anak kecil. Bagaimana dengan kita? Kita yang nggak tahu apa-apa aja suka pengennya menjadi orang dewasa, orang yang serba tahu. Mereka belum ngomong selesai pun kita sudah nebak, oh pasti ngomongnya ini, pasti ngomongnya itu. Orang yang sok tahu ya. Tapi di sini Suster Faustina memberikan contoh, dia justru mau menjadi seorang anak kecil. Engkau adalah Bapakku.
Dan engkau tahu betapa kecil dan lemahnya aku ini. Nggak berdaya. Anak kecil itu belum tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak berdaya, kecil, nggak bisa apa-apa, ya, dan lemah. Seperti contoh, kayak saya baru punya cucu ya yang ke-6, kecil. Hari yang sama karena kena zaman COVID, hari yang sama itu lahir. Prosesnya juga cepat sekali, 10 menit. Jadi si mamahnya menahan sampai rasa sakitnya udah nggak bisa ditahan lagi. Dia baru ke rumah sakit. Dalam 10 menit dia melahirkan dan diproses, diperiksa dan diproses semuanya sedemikian rupa. Sampai kira-kira 6 jam kemudian mereka berdua, ibu dan anak, boleh pulang. Saya melihatnya ngeri juga ya. Biasanya kan melahirkan itu di rumah sakit 2-3 hari. Tapi ini hari itu juga dibawa pulang. Oke lah, mamahnya kan mungkin nggak apa-apa. Tapi si bayi ini belum sehari. Begitu mungil, begitu kecil, begitu nggak berdaya ya. Tapi anak saya dan mantu saya mengambil keputusan tersebut karena dia nggak mau lama-lama di rumah sakit. Karena rumah sakitnya nggak steril dari COVID. Walaupun tempatnya beda, ruangannya beda, tapi kan ada juga resikonya. Sedangkan kalau di rumah sakit yang memang untuk ibu dan anak melahirkan, ada ketentuan lain protokolnya. Harus sesar, harus ditreatment sebagai pasien COVID dan seterusnya ya. Jadi di situ saya lihat anak kecil ya, baru sehari itu begitu lemahnya. Nah, di sini Suster Faustina berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ini mau jadi anak kecil yang gak bisa apa-apa, yang gak berdaya. Bandingkan dengan kita cara berdoa kita. Tuhan, saya maunya ini, saya maunya itu. Tuhan, saya punya rencana ini, punya rencana itu. Saya mau berhasil, saya mau ini. Tuhan, masalah saya ini. Saya inginnya ini dan inginnya itu. Sepertinya Tuhan yang disuruh mengabulkan. Kita yang minta Tuhan harus lakukan ini, lakukan itu. Bukan berserah pada Tuhan. Bukan datang dengan kerendahan hati. Di sini dikatakan lagi, buatlah aku selalu dekat di sampingmu selama hidupku dan khususnya pada saat ajalku. Jadi Suster Faustina pun sudah punya keinginan, punya niat untuk selalu dekat, selalu dekat di samping Tuhan selama hidupku. Ini juga kembali lagi ke keinginan kita. Kita mau dekat sama Tuhan kalau lagi masalah aja. Kalau lagi nggak masalah, lagi happy, lagi sukacita, lupa Tuhan. Nggak ke gereja, nggak baca firman Tuhan. Tapi kalau lagi susah, datang ke Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Sampai nangis-nangis. Supaya masalahnya diangkat. Supaya ada solusi. Dulu saya pernah ke persekutuan doa ya. Saya juga aktif di sana. Saya sebagai MC, saya juga lumayan aktif di sana ya. Ada satu orang bilang sama saya begini, Esther, kamu lagi ada masalah ya? Saya bilang, kenapa? Iya, karena kebanyakan orang pergi ke persekutuan doa itu karena ada masalah. Saya pikir, negatif sekali anggapannya. Kita datang ke persekutuan doa kan mau memuji Tuhan. Tapi terus saya bilang lagi sama dia, wah, pendapat kamu salah. Kalau ada masalah baru cari Tuhan, telat. Lebih baik sekarang memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama, bersekutu dengan teman-teman lain, supaya nggak ada masalah. Supaya kalau masalah datang, saya sudah kuat. Bisa ngerti nggak perbedaannya? Ya. Jadi keinginan itu harus ada dulu. Bapak Ibu harus punya keinginan dulu. Apa sih keinginannya? Saya ingin selalu setiap saat dekat dengan Tuhan. Maka langkah-langkah kita selanjutnya adalah melakukan persiapan rencana yang membuat kita dekat pada Tuhan. Bahkan Faustina bilang, selama hidupku dan khususnya pada saat ajalku. Jadi dia selalu ingin selalu ada di sampingnya Tuhan.
Kalau kita lihat lagi dari diary yang lain berikutnya, dia ingin bersembunyi. Ya, di situ dikatakan, aku ingin bersembunyi dari tatapan orang-orang, supaya walaupun aku hidup, tapi tampaknya tidak hidup. Jadi kalau bisa tuh orang nggak tahu bahwa ada saya. Ya, seperti yang saya pernah cerita, doa koronka yang kita doakan itu adalah Suster Faustina yang mengajarkan. Yesus memberitahu Suster Faustina, dan Suster Faustina mengajarkan doa koronka tersebut. Tapi setelah Suster Faustina meninggal, ada seorang suster di biara, suster-suster Bunda Maria Kerahiman, Bunda Maria Berbelas Kasih, bersaksi bahwa ternyata doa koronka yang saya doakan setiap hari ini adalah dicetuskan atau berasal dari salah satu suster yang ada di kongregasi saya juga. Begitu tidak terkenalnya, ya, Suster Faustina begitu tidak terkenalnya, memang dia nggak mau seperti yang dikatakan di sini, aku bersembunyi dari tatapan orang-orang supaya aku hidup, tapi tampaknya tidak hidup. Kalau udah mati kan orang nggak anggap, nggak ada kan nggak dianggap. Jadi Suster Faustina sangat rendah hati, dia nggak mau menonjol, dia nggak mau kelihatan, pokoknya seolah-olah dia nggak hidup. Ya, dan dikatakan lagi, yang mengenal aku hanya Engkau Tuhan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, contoh ya, ada orang yang melakukan perbuatan baik. Setelah itu biasanya dia tanya, atau membuat satu tanda reaksi seolah-olah, kok kamu nggak respon sama perbuatan baik saya? Minimal terima kasih. Udah dikasih barang sesuatu, minimal terima kasih. Ya. Tapi di sini Suster Faustina, orang lain nggak perlu tahu saya lah. Cukup Tuhan aja yang tahu saya. Jadi kita melakukan suatu perbuatan bukan untuk diketahui orang, bukan untuk dipuji, bukan untuk kelihatan berprestasi. Oh, dia sibuk, dia melakukan ini, dia pelayanan ini, dia sumbang ini, dia sumbang itu. Enggak. Suster Faustina bilang, orang lain nggak perlu tahu. Cukup Yesus aja yang tahu. Lanjut ya, dikatakan lagi, aku ingin hidup murni seperti bunga liar. Bukan bunga yang indah, bunga yang menarik perhatian, yang orang kalau lihat harus meneliti, melihat, mengagumi, memuji betapa bagusnya bunga itu. Enggak. Suster Faustina bilang, aku ingin hidup murni seperti bunga liar. Cintaku selalu tertuju padamu Tuhan, seperti bunga yang mengarah ke matahari. Kalau kita lihat tumbuhan, ya, ada tumbuhan yang tidak ada penghalang, dia akan tumbuh lurus ke atas, menuju matahari. Tapi kalau ada tumbuhan yang ketutup atap atau ketutup sesuatu, pasti dia bengkok. Dia menyesuaikan, tapi tujuannya tetap mencari matahari. Begitu pula dengan kita. Kita bisa belajar dari tumbuhan itu. Tumbuhan aja punya tujuan, punya keinginan. Bagaimana dengan kita? Apa keinginan kita? Di sini dikatakan, cintaku hanya tertuju padamu Tuhan, seperti bunga mengarah kepada matahari. Dan aroma dan kesegaran bunga hatiku selalu terpelihara hanya bagimu. Jadi bunga itu segar, bagus, indah, wangi, bukan untuk dipuji-puji. Seperti hidup kita juga. Kita segar, kita murni, kita pelayanan, kita melakukan banyak hal, bukan untuk dipuji. Tapi dikatakan hanya bagi Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu hanya bagi Tuhan. Ya. Di situ Suster Faustina lebih memperjelas lagi, bunga liar itu apa sih? Bunga violet yang mungil. Bunga violet yang mungil, kecil ya. Yang tumbuh di antara rerumputan. Jadi kalau kita lihat padang rumput, bunga violet itu juga nggak kelihatan. Begitu kecilnya sampai di padang rumput pun nggak kelihatan. Tapi
Kalau mau melihat bunga violet itu, maka kita harus merunduk, mencari ke bawah. Karena begitu kecilnya, ya. Bisa kelihatan? Masih nggak kelihatan. Baru bisa ketemu bunga violet itu melalui harumnya. Melalui harumnya bunga itu kita baru bisa ketemu. Jadi betapa kecilnya, betapa tidak kelihatannya gambaran dari Suster Faustina yang rendah hati. Dia ingin. Begitu pula dengan kita. Kita mau ingin yang seperti apa? Kita bunga, kadang-kadang bunga jelek, bunga layu ya, tapi pengen kelihatan bagus. Kalau dibilangin layu, enggak terima. Kalau dibilangin pelayanannya kurang bagus, kurang bisa diterima, dikoreksi, enggak terima. Bandingkan dengan Suster Faustina. Ya, dia menjadi violet yang kecil. Kita juga perlu belajar dari Suster Faustina. Ya, berikut. Dia bilang lagi, aku ingin hidup di bawah tatapan ilahimu, karena engkau sudah cukup bagiku. Jadi kita nggak usah harap pangkat, nggak usah harap kekayaan, nggak usah harap tampilan yang dipuji, yang memakau, yang hebat ya. Dia bilang yang penting saya ada di bawah tatapan ilahimu, karena engkau aja cukup. Saya nggak perlu pendapat orang lain, nggak perlu komentar orang lain ya. Pernah di satu tempat saya bekerja, nggak tahu ada orang nggak suka sama saya ya. Jadi dia pernah bilang begini, nggak tahu malu, ngaca, kayak kecakepan aja, jelek kayak gitu aja, sok-sok nggak cakep. Saya yang bingung ya, kenapa dia marah kayak gitu? Terus saya pulang, saya lihat kaca. Saya lihat kaca, enggak kok, bagus kok. Oh, barangkali mata dia yang lagi rusak, jadi nggak bisa lihat saya yang bagus. Selesai, nggak dihebohin, nggak diributin, ya. Faustina katakan lagi, karena apabila aku bersamamu ya Yesus, aku tidak takut akan sesuatu pun, karena tidak satu pun dapat merugikan aku. Jadi keinginan ini ada dasarnya juga. Dia ingin dekat dengan Tuhan, dia ingin hanya Tuhan saja yang memperhatikan, karena dia katakan, karena kalau aku bersama Tuhan Yesus, ya, aku tidak takut akan sesuatu pun, karena tidak satu pun dapat merugikan aku kalau aku dalam perlindungan Tuhan. Contoh ya yang sederhana, saya setir mobil, ada lampu merah kan, otomatis saya stop. Nah, di situ waktu itu banyak gosip-gosip, cerita-cerita tentang orang melakukan kejahatan di lampu merah, ya, katanya kapak merah, dan dibungkus sama kertas koran. Saya pernah lihat satu kali ada orang dari lampu merah mendekati mobil saya. Dia bawa gulungan koran. Saya langsung bilang, aduh Tuhan, ini orang jahat nih, ini orang mau apa ya gitu ya. Karena memang lihat tampilannya mukanya menyeramkan. Di depan saya bukan mobil sedan, jadi saya langsung pikir, wah ini jangan-jangan dia mau cari saya gitu ya. Terus saya langsung ingat, Tuhan, saya mohon perlindunganmu. Tuhan, Engkau ada. Tuhan, saya nggak sendiri. Sebelum orang itu sampai ke mobil saya, lampunya udah hijau. Jadi saya langsung ambil jalan ke kiri dan saya lewat. Memang saya kalau naik mobil saya nggak selalu mepet ke depan. Jadi selalu saya punya space untuk saya keluar. Puji Tuhan, ya. Di situ saya merasa ada Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, dan Tuhan mengabulkan saya sehingga saya tidak perlu mengalami ketakutan-ketakutan yang berkelanjutan. Sekarang bicara juga tentang beriman. Saya bilang, saya percaya Tuhan. Iya, saya percaya Tuhan. Percaya yang bagaimana? Saya percaya Tuhan. Ya. Tapi ternyata di dalam kehidupan, percaya Tuhan itu harus diuji. Seperti tadi contoh ya, menghadapi masalah saya bilang, Tuhan, tolong saya, Tuhan, tolong saya. Dan sepertinya Tuhan memberi jawaban dan saya langsung lampu hijau, langsung jalan. Ya. Tapi kadang-kadang kita berdoa, kita minta dari Tuhan, tapi kok sepertinya Tuhan diam aja. Ya. Iman juga harus diuji, harus teruji. Contoh yang gampang seperti ini. Saya dulu waktu muda termasuk pelompat jauh. Saya bisa lompat jauh ya, bermeter-meter.
berapa meter ya, mungkin 4 meter gitu ya. Pernah suatu kali di proyek, saya melihat saya harus melewati satu kali atau got lah ya, kurang lebih 1 meter lebih. Enteng, saya bisa loncat. Yang lain bilang, jangan Bu, jangan loncat, nanti jatuh. Jadi mereka usul muter. Tapi saya pikir enggak, saya dulu bisa kok loncat 4 meter, masa ini enggak bisa? Ya. Jadi saya loncat. Begitu saya loncat, apa yang terjadi? Saya masuk ke dalam got, ke dalam lubang itu, saya nggak bisa loncat. Ya otomatis teman-teman ketawain saya. Ya saya juga ya ikut-ikut ketawa lah ya, habis mau apa gitu ya. Tapi di situ saya merenung bahwa iman aja nggak cukup. Menurut saya harus ada ujian, harus dilatih, harus ada latihan. Jadi kayak saya lompat jauh, saya bisa lompat. Tapi bukan berarti setelah sekian puluh tahun saya tetap punya kemampuan seperti itu, enggak. Saya tetap harusnya, kalau misalnya saya mau bisa loncat, saya tetap harusnya latihan. Saya tetap harus melakukan kondisi fisik yang kuat, yang sehat, supaya saya bisa melakukan hal tersebut. Begitu pula menurut saya dengan beriman. Saya percaya Tuhan, terus saya nggak perlu baca Alkitab, saya nggak perlu dengar firman Tuhan, saya nggak perlu ke gereja, karena saya percaya Tuhan. Menurut saya nggak cukup. Karena pada saat kita mengalami masalah, pada saat itulah sebetulnya kita tahu taraf iman kita ada di mana. Dan kalau contoh tadi saya kejeblos, berarti taraf iman saya sebetulnya lagi sangat rendah. Karena apa? Karena saya nggak pernah latihan. Saya nggak pernah menjalin relasi sama Tuhan. Nggak pernah melakukan dialog atau komunikasi atau berdoa atau hal-hal lain yang mendekatkan saya dengan Tuhan. Itu sedikit sharing ya, bahwa kita punya iman itu juga kalau mengalami ujian itu diperlukan. Bukan untuk bikin susah kita, enggak. Tuhan mau ingetin kita bahwa tahap iman kamu ada di sini loh. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan supaya relasi kita semakin dekat lagi dengan Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Saya ingin jadi apa? Ya, coba ini menjadi permenungan dari Bapak Ibu semua. Saya ingin jadi apa sih? Saya tuh apa sih? Keinginan saya apa sih? Ya, saya mau jadi anak kecil. Saya mau selalu dekat dengan Tuhan. Saya mau nggak kelihatan apa yang saya buat, apalagi perbuatan-perbuatan baik, biar hanya Tuhan aja yang tahu. Atau apa yang saya lakukan orang harus tahu. Saya sudah kerja keras, saya sudah capek, ini semua jasa saya, orang harus tahu. Harus kelihatan. Dan saya harus dihormati, dan saya harus diakui. Dan minimal kalian harus terima kasih sama saya. Coba itu direnungkan, ya, direnungkan. Mau jadi seperti apa? Jadi bunga bakung yang besar, yang indah, mau jadi bunga mawar yang wangi, atau mau jadi bunga violet yang saking kecilnya nggak kelihatan, ketutup rumput. Baru ketemu kalau kita ke bawah merunduk, melihat, mencari, dan itu pun masih belum ketemu. Ketemunya kalau kita sudah mencium baunya. Jadi orang melihat kita bukan karena lihat tampilan kita, penampilan kita, tapi orang menyadari kita ada karena keharuman yang kita lakukan. Atau sekarang kita masih jadi kaktus yang tegak, keras, banyak duri, yang orang takut dekat sama kita. Dan seandainya menjadi bunga yang harum, harum untuk siapa? Untuk keluarga? Untuk Tuhan? Atau untuk diri sendiri? Sampai harumnya tercium sampai kemana-mana. Semua orang tahu, oh dia hebat, dia artis, dia public figure. Apakah yang seperti itu? Ya. Atau kita merasa harum. Padahal kalau kita lihat hati kita serahkan hati kita pada Tuhan, Tuhan bilang hatinya bau busuk misalnya, ya. Karena apa? Karena di dalam hati kita masih ada kemarahan, masih ada egois, masih ada keluhan, masih ada iri, dendam, masih ada putus asa. Coba
kita sama-sama refleksi ya. Supaya menggali rahmat ilahi ini ada baiknya buat kita untuk step kita berikutnya. Baik, saya tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini, di mana kami belajar banyak dari kerendahan hati Suster Faustina. Mampukan kami juga Tuhan, kami mau menjadi bunga violet yang kecil, yang ada di antara rerumputan, yang tidak kelihatan. Asal Engkau saja tahu apa yang kami lakukan Tuhan. Kami mau selalu dekat denganmu, belajar dari Suster Faustina untuk rendah hati. Untuk sungguh-sungguh rendah hati menjadi seperti seorang anak kecil. Yang selalu bersandar padamu, tergantung padamu, selalu ada di sampingmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sungguh boleh diingatkan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. I may sing your praises now